Dalam beberapa hari terakhir, Kabupaten Sumeneb tengah dihantui oleh bencana banjir. Tak lagi hanya terfokus pada beberapa titik yang sudah menjadi langganan bencana banjir, namun bencana ini telah melebar ke sejumlah titik yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan akan terjadi banjir. Hal ini membuat masyarakat seakan terus diteror kekhawatiran bahwa banjir bisa melanda rumahnya sewaktu-waktu. Sejumlah faktor seperti kebiasaan buang sampah sembarangan, alih fungsi lahan, kondisi drainase, hingga maraknya galian C ilegal diduga menjadi penyebab utama atas kondisi banjir yang semakin parah di Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat PWI. Anda kembali di channel PWI Sumeneb dan masih dalam program PWI Talk bersama saya Wildan. Nah, sore ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Akhir-akhir ini viral akibat pernyataannya yang cukup keras dan tegas tentang salah satu faktor utama penyebab banjir yang diduga semakin parah di Kabupaten Sumeneb. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat sore, Kak Ahmadi Yazid, Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumeneb. Selamat sore Mbak Dan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Kayak Yazid sehat. Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini viral sekali ya. Saya kira bukan soal viral atau tidak, saya kira ini soal kepedulian saja. Mau viral atau tidak, yang penting kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah berbuat untuk masyarakat. Begitu. Tapi memang dengan secara tegas di saat yang lain berbicara bahwa faktor utama penyebab banjir adalah sampah. Ini Kak Yazid memang beda nih. Gara-gara salah satunya galian C di Kabupaten Sumeneb. Apa sih sebenarnya Kak Yazid yang melatar belakangi pernyataan tersebut? Apakah itu hasil investigasi mungkin atau ada pernyataan resmi dari dinas terkait? Jadi begini, saya kira kalau berbicara soal banjir di Kabupaten Sumeneb, terutama yang kemarin terjadi, itu saya kira termasuk banjir yang paling besar dalam 1 tahun terakhir. Banjir pertama itu kan bulan Januari, kedua Februari, dan kini bulan Mei ini justru banjirnya lebih parah. Biasanya cakupan banjir itu hanya terjadi di beberapa titik yang sudah langganan, seperti Jalan Trunojoyo, pintu masuk kota, Patian, Kepelen. Kemarin itu tanpa kita duga, dan itu sudah terjadi banjir agak ke atas wilayahnya. Jadi wilayah-wilayah seperti Kecamatan Batuan, wilayah-wilayah seperti penyangga kota yang lain seperti Desa Kebun Agung, kemarin banjirnya sampai setinggi dada orang dewasa, bukan hanya setinggi lutut orang dewasa, tapi sudah sedada orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa persoalan banjir ini persoalan yang serius. Persoalan banjir ini persoalan yang krusial, dan kita semua harus berpikir bahwa ini persoalan yang harus kita tuntaskan. Karena kalau ini tidak dituntaskan, khawatir ini akan semakin parah di kemudian hari. Mungkin bagi teman-teman yang tidak merasakan dampak secara langsung, mungkin tidak akan menganggap, wah itu bukan persoalan. Tapi bagi mereka yang kemarin terkena dampak secara langsung, bahkan rumahnya sampai setengah rumahnya di teman-teman di desa Bebolen dan Patian itu merasakan dampak, ya tentu mereka akan merasakan bahwa banjir ini persoalan yang serius. Dan memang ada beberapa ya Sobat PWI, video-video yang di-share oleh Kak Yazid kepada teman-teman media, itu ada yang sampai seleher ya, hampir seleher. Baik, itu di daerah mana Kak Yazid? Kalau itu terjadi di Penakung, Penakung itu termasuk daerah penyangga di kota, itu kebetulan ada lintasan tanggul yang jebol di sekitar area dekatnya jembatan Penakung itu. Itu kondisinya memang parah kemarin, artinya sampai setinggi ya hampir seleher lah ya, dan itu sangat memprihatinkan sekali. Hal-hal seperti itu seharusnya menjadi perhatian serius bagi kita semua, karena itu menyangkut bukan hanya persoalan tata kelola saja, tapi ini sudah menyangkut keselamatan bagi warga-warga kita. Begitu. Artinya bukan rekayasa ya, video-video dan foto-foto yang beredar di media sosial. Saya kira sekarang ini zaman media sosial, zaman dimana kita sudah tidak ada batasan, kapanpun, dimanapun tinggal foto, video, klik sudah terkirim kemana-mana. Jadi saya kira sekarang justru keadaan yang membuktikan bahwa ya itulah keadaannya, memang begitu. Kak Yazid, kembali ke beberapa titik yang diduga akibat galian C, kemudian yang sebelumnya belum pernah banjir, tapi sekarang malah banjirnya parah seperti itu. Ini ada di salah satunya di Batuan ya Kak Yazid ya. Berdasarkan hal apa nih Kak Yazid menyebut bahwa memang ya karena galian C ini? Ya, begini. Saya kira kalau kita hanya berpikir bahwa urusan banjir ini hanya urusan perilaku hidup masyarakat yang suka sering
membuang sampah sembarangan, itu persoalan yang klise. Bukan juga berkaitan dengan masalah ketersediaan aliran sungai, ketersediaan aliran air ataupun drainase yang mumpuni. Sekarang banjir bukan seperti itu lagi. Karena apa? Itu persoalan yang memang sudah pasti terjadi. Kalau hemat saya, masalah banjir yang terjadi kemarin itu paling tidak harus dilihat dengan minimal 3 kerangka berpikir. Yang pertama soal cuaca ya. Cuaca itu memang sekarang ini kalau kata orang Madura masuk fase istilahnya tanpa sapolo. Tanpa sapolo ini istilah orang Madura yang menunjukkan bahwa sekarang ini memang musim-musim hujan dengan intensitas yang luar biasa. Oleh karenanya itu memang faktor force majeure lah ya. Force majeure di mana hujan itu bukan sesuatu yang urusan manusia, urusan yang di atas lah begitu. Di luar itu ada faktor lain. Kita berpikir dan kita coba analisa berdasarkan hal-hal teknis yang coba kita pelajari. Teman-teman Komisi 3 intens sekali membahas masalah banjir itu. Jadi kita kalau bisa memetakan itu kurang lebih, jadi kita harus memetakan masalah banjir ini dari hulu ke hilir lah. Artinya apa? Ini persoalan yang harus dipotret dalam spektrum yang lebih luas. Tidak bisa kita berpikir soal banjir hanya melihat urusan drainase saja, urusan orang buang sampah, tidak. Ini persoalan hulu dan hilir. Hulunya apa? Seperti yang sering saya sampaikan, ini ada persoalan tata kelola lingkungan yang tidak tuntas. Ada persoalan ekologis yang kita sampai detik ini tidak ikut peduli. Bahkan kita yang sebenarnya tahu persoalan tapi pura-pura tidak tahu. Jadi ini persoalan yang terjadi. Saya kira ke depan ayolah kita berpikir bahwa urusan banjir ini bukan lagi urusan di hilir saja, tapi urusan di wilayah hulu. Dan ini saya kira persoalan sangat serius di Kabupaten Sumeneb. Tapi Kak Yazid secara konkret gitu, dari pernyataan Kak Yazid kemarin, memang apa yang Kak Yazid lihat di lapangan gitu, di Batuan itu salah satunya? Saya kira, mohon maaf kepada siapapun yang merasa peduli kepada urusan lingkungan ya, saya kira tidak ada yang bisa membantah kok. Wilayah Batuan misalnya, Kecamatan Batuan, siapa yang bisa membantah adanya kegiatan menggunduli lahan yang ada di sana? Gunung-gunung kita yang semula itu banyak tumbuhan-tumbuhan yang bisa menyerap air, yang bisa dengan daya serap yang luar biasa karena ada banyak pepohonan, sekarang itu sudah gundul. Karena apa? Karena aktivitas tambang ilegal. Nah, oleh karena itu terjadi akibat tambang ilegal, maka itu persoalan yang kemudian mengemuka sekarang. Kita baru merasakan dampaknya. Kalau sebelum-sebelumnya pada saat banjir hanya di wilayah perkotaan, mungkin orang berpikir, ya nanti pasti juga sudah surut begitu ya kan. Tapi kalau sudah menyangkut banjir di wilayah Kecamatan Batuan, kalau teman-teman bisa lihat video-video yang di-share itu, di Kecamatan Batuan, tepatnya di Perumahan Batu Kencana, sampai banjir yang luar biasa begitu. Air yang mengalir itu bukan air warna putih, bukan warna yang jernih, itu warna air bah. Itu menunjukkan memang air dari pegunungan yang akibat adanya penggundulan lahan. Jadi itu harus disadari betul. Di belakangnya Perumahan Batu Kencana itu, silahkan dicek sendiri, ayo kapan-kapan kita cek bersama ke sana. Memang ada penggundulan lahan yang luar biasa akibat dari aktivitas tambang selama bertahun-tahun. Bukan hanya sekarang, itu sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah belasan tahun berlangsung adanya aktivitas tambang. Itu yang memprihatinkan. Dan satu sisi yang lain, selain persoalan tambang, ini juga berkaitan dengan tata kelola di hulu yang juga tidak tuntas. Apa itu? Keterlibatan masyarakat di sekitar lokasi tambang, seolah-olah mereka juga tidak terlalu peduli. Mungkin mereka berpikir, tidak ada kaitannya dengan kita. Kalau sekarang tidak bisa berpikir begitu lagi, karena di Batuan pun juga sudah banjir. Atau mungkin karena kemarin di sana belum banjir kayak sih. Jadi masyarakat di sekitar tambang yang diduga itu ilegal atau enggak yang di Batuan? Yang pasti kalau berdasarkan yang kita terima, karena pada saat adanya laporan masyarakat, adanya pengaduan masyarakat, Dumas yang masuk ke Komisi 3 itu kan banyak berkaitan dengan tambang ilegal. Awalnya itu tambang ilegal disuarakan oleh teman-teman kepulauan. Di Kilir aja tepatnya, banyak aktivitas tambang ilegal berupa galian pasir itu. Ternyata belakangan banyak muncul laporan lain yang ini justru lebih parah, yaitu aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Batuan dan Kecamatan-Kecamatan Daratan. Jadi untuk bisa dikatakan apakah itu ilegal atau tidak, kita sudah berani dengan kepala tegak ya, kita dengan tegas mengatakan itu ilegal. Karena apa? Karena jelas berdasarkan hasil konsultasi kita dengan Dinas ISDM Jawa Timur, memang di Kabupaten Sumeneb ini tidak ada satupun aktivitas tambang yang legal. Artinya tidak ada satupun para pengusaha tambang itu yang mengurus perizinan. Semuanya, baik di Kecamatan Batuan, Kecamatan Rubaru, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Sarongki, Kecamatan Bluto, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batang-Batang, Batu Putih, semuanya tidak ada yang berizin. Artinya apa? Kita kalau mau berpikir ini sekarang kita darurat urusan
tambang ini, begitu. Oke. Dan itu sangat berpengaruh ya kepada Sangat berpengaruh. ekologis kita. Nah, Kak Yasid, memang mungkin itu dampaknya baru terasa saat ini kepada warga di Batuan. Tapi menurut Kak Yasid sendiri, kenapa sih dari kemarin-kemarin atau sebelum-sebelumnya ini warga di sekitar tambang tidak bersuara? Saya kira begini, soal tambang ini kan soal adanya sense of crisis ya, kepedulian dan adanya keberpihakan kepada isu-isu lingkungan. Warga sekitar mungkin karena memang tidak merasakan dampaknya, Mbak Wildan. Seandainya mereka merasakan dampaknya seperti kemarin, mereka sudah akan bengak-bengok istilahnya sejak awal. Nah, kalau sekarang semua sudah berpikir, sekarang orang berpikir fokus kepada urusan tambang di sekitar Kecamatan Batuan dan di sekitar Asta Tinggi. Asta Tinggi sebelumnya itu aman dari urusan isu-isu lingkungan lah ya. Sekarang ini aktivitas tambang di belakang Asta Tinggi, di baratnya Asta Tinggi itu juga sudah luar biasa. Kondisinya juga semakin parah. Maka kemarin ketika terjadi banjir luar biasa di kecamatan kota, Kecamatan Batuan, terutama di Desa Kebonagung, di Desa Batuan, ya kita ya memang itu kejadian kok, kejadian sudah terjadi begitu kan. Itu menunjukkan bahwa isu-isu lingkungan sekarang harus kita kawal bersama. Artinya apa? Warga sekitar yang semula tidak peduli sekarang sudah mulai peduli. Oh, berarti itu yang mengakibatkan banjir. Salah satunya. Tapi salah satunya ini salah satu yang dominan, begitu. Waduh, oke baik. Untuk di daerah lain seperti tadi contohnya Asta Tengki, ini kan juga ada tambang atau galian C di situ ya. Tapi apakah di sana juga terdampak banjir seperti di Batuan atau seperti apa? Kalau dampak banjir secara langsung bahwa rumah-rumah di sana ya aman ya. Dalam arti di sana kebetulan Asta Tinggi kan termasuk dataran tinggi. Tidak mungkin dong di sana itu sampai kebanjiran. Kalau sekitar sekitar Asta Tinggi itu kebanjiran, maka Sumeneb semuanya tenggelam kan, begitu logikanya. Dan jangan sampai itu terjadi begitu kan. Tapi dampak-dampak di sekitar kaki-kaki ataupun penyangga-penyangga kota itu merasakan. Contohnya di Kebonagung. Kebonagung itu di bawahnya Asta Tinggi sedikit ya kan. Mereka sudah kewalahan kemarin karena debit air sudah sangat tinggi, bahkan sampai ke dada kita begitu kan. Jadi saya kira kalau mereka selama ini tidak peduli dan ke depan masih tidak peduli, itu justru pertanyaan kita, ada apa sebenarnya? Kok bisa tidak peduli dengan lingkungan sendiri? Apakah menunggu banjir bandang kemudian menyapu rumah mereka? Kan begitu kan? Jadi sekali lagi ini urusan serius dan harus kita seriusi. Tapi selain tadi mereka belum terkena dampak, menurut Kak Yasid apa faktor lain yang mempengaruhi masyarakat ini kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya gitu? Begini, dalam berbagai literatur yang kita pahami, dalam berbagai kejadian di wilayah ataupun di tempat-tempat lain, urusan lingkungan ini memang urusan yang istilahnya bukan urusan seksi, bukan urusan yang tidak seperti urusan politik ya. Urusan politik karena berkaitan dengan kepentingan maka semua orang akan bersuara, semua orang merasa memiliki hak, semua orang tapi kadang lupa akan kewajiban. Nah urusan lingkungan ini karena bukan urusan politik, karena bukan urusan berkaitan dengan perut kita yang lapar, maka urusan lingkungan seolah-olah urusan yang nomor sekian. Padahal ketika terjadi dampak seperti yang kita rasakan kemarin, maka yang terjadi sekarang kita mulai berpikir, oh iya ya sekarang ini memang ini persoalan serius. Kenapa? Dampaknya bukan hanya dirasakan 1-2 orang, bukan hanya dirasakan oleh 1-2 kampung, hampir banyak kampung kemarin, banyak desa yang mengalami dampak dari adanya banjir di Kabupaten Sumeneb. Artinya apa? Ke depan mulai detik ini, mulai hari ini kita harus mulai fokus kepada urusan bagaimana penanganan banjir ini menjadi perhatian serius oleh semua pihak, terutama stakeholder terkait lah ya. Dalam hal ini mungkin Dinas PUTR, Dinas LH, dan mungkin teman-teman lain yang berkaitan dengan dampak lingkungan seperti dampak dari musibah itu yaitu teman-teman BPBD. Artinya keterkaitan dari para OPD itu memang membutuhkan sinergi yang bisa saling menguatkan. Karena kalau tidak bisa saling menguatkan maka kemudian ketika jalan masing-masing maka nanti tujuannya tidak akan tercapai. Kira-kira begitu. Oke, baik. Tapi kalau tidak salah kemarin Komisi 3 juga sudah melakukan koordinasi ya dengan PUTR terkait pengerukan sungai dan lain-lain. Intinya upaya pencegahan banjir di beberapa titik yang sudah menjadi langganan seperti itu. Kita di Komisi 3 itu termasuk yang memang karena memang kontrapart kita ya. Urusan banjir kan menjadi wilayah kita seolah-olah. Padahal ini seharusnya menjadi tanggung jawab kita semua lah. Jadi Komisi 3 kemarin pada saat adanya kejadian banjir bulan Januari, bulan Februari, kemarin kita langsung melakukan koordinasi intensif dengan para pihak, termasuk melakukan rapat gabungan dan termasuk juga meninjau langsung. Kita coba petakan di lokasi sejauh mana sebenarnya persoalan banjir yang terjadi ini. Kita coba petakan wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir. Contohnya di dekat sekitar Hotel Mezi. Yang kedua di pintu masuk kota Sumeneb. Jalur utama itu ya? Jalur utama. Itu kita lihat setelah kita amati ternyata
teman-teman POTR itu menemukan fakta bahwa itu memang berkaitan dengan hal-hal teknis. Jadi untuk di Jalan Trunojoyo yang selama ini biasa tergenang di sekitar dekatnya pintu masuk kota itu memang ada kendala drainase ya, saluran air yang tidak mumpuni. Ketika hujan lebat dengan intensitas tinggi, maka otomatis di daerah sana akan tergenang. Karena apa? Saluran yang harusnya jalan ke daerah selatan itu mampet di sekitar pertigaan yang ke arah terminal. Itu memang ada saluran tapi tidak maksimal. Air yang seharusnya langsung ke selatan itu ternyata belok dulu ke timur, nanti masuk ke wilayah sekitar Jalan Lingkar, baru masuk ke sekitar Pebolan, baru masuk sekitar ke Unija itu. Artinya apa? Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketika nanti ada banjir, maka tidak langsung terserap begitu. Jadi itu persoalan teknis yang juga sudah dipotret oleh teman-teman PUTR pada saat kita turun ke lapangan. Selain itu di daerah pintu masuk kota itu ternyata berkaitan dengan urusan teknis juga. Di sana ada saluran air yang kondisinya memang menurut kita sangat parah. Karena kondisi jalan dengan saluran air yang ada itu kurang lebih sama. Jadi maka otomatis ketika debit air tinggi, maka otomatis jalan sudah pasti tergenang. Ironisnya, saluran pembuangan yang seharusnya langsung ke selatan juga ada terkendala. Itu kecil yang ke selatan, makanya nanti rencananya akan ada pertemuan lintas ya, G2G lah istilahnya, antara pemerintah Kabupaten Sumeneb dengan PT Garam. Karena kebetulan areal yang menuju ke timur yang kemudian itu bisa digunakan untuk bisa memecah air itu kepunyaan PT Garam. Kita mendukung agar kebijakan teknis yang akan dilakukan oleh teman-teman PUTR itu segera dilakukan. Hanya saja, Mbak Wildan, ini persoalan ada kendala lagi nih. Ada kendala, pasti ada kendala. Ini kendala lain yang juga dihadapi berkaitan dengan, mohon maaf, ini butuh anggaran yang sangat besar. Berdasarkan skema yang diajukan oleh teman-teman PUTR, paling tidak untuk bisa menyelesaikan masalah teknis banjir secara umum itu minimal membutuhkan 50 miliar rupiah. Artinya uang segitu untuk sekarang di situasi yang efisiensi seperti itu sepertinya sangat sulit. Kita tahu anggaran di Dinas PUTR itu kurang lebih sekitar 180 miliar mengalami pemangkasan, termasuk kegiatan masalah penanganan banjir itu. Jadi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, kalau tidak salah ya, sesuai dengan apa yang kita terima laporannya, itu dalam waktu dekat akan ada pengerukan 2 kali, Kali Maringan dan Kali Anju. Itu yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Tapi sekali lagi, upaya yang dilakukan oleh PUTR ini termasuk upaya dalam waktu yang singkat. Maksud saya apa ya? Upaya sementara ya, sementara jangka pendek. Karena kita membutuhkan penanganan jangka panjang, maka mau tidak mau kita memang harus melakukan upaya yang lebih integral. Tidak bisa penanganan banjir ini parsial. Tidak bisa hanya berkaitan dengan satu saluran selesai, tidak bisa. Karena di wilayah perkotaan ini ada banyak titik yang rawan terjadinya genangan, dan itu kalau tidak ditangani akan sangat sulit. Begitu. Baik. Mari Sobat PWI kita kembali ke galian C tadi juga ya, Kak Yasid. Saat ini di Sumeneb sudah tadi dipastikan juga, kalau kata Kak Yasid, dengan kepala tegak kita dapat memastikan bahwa tidak ada galian C yang berizin seperti itu. Nah, tapi kenapa aktivitas itu sampai saat ini masih berlanjut? Ini apakah ada oknum-oknum yang istilahnya membackingi atau punya kepentingan seperti apa nih Kak Yasid? Yang pasti saya tidak akan bangga ketika teman-teman wartawan ikut membackingi begitu ya. Oh gitu ya. Ada indikasi seperti itu ya ternyata. Begini, saya kira kalau soal tambang di Sumeneb diakui atau tidak itu persoalan yang sudah lama terjadi. Bahkan bukan hanya sekarang, itu sudah isu sejak belasan tahun yang lalu dan sampai sekarang sama. Kurang lebih masalah tambang ini tidak pernah tuntas. Dan ironisnya memang ternyata upaya dari teman-teman pemerintah Kabupaten Sumeneb dalam hal ini bagian perekonomian untuk melakukan pendampingan, memfasilitasi mereka untuk mengurus perizinan ke Pemprov Jawa Timur, ternyata tidak ada yang ikut. Artinya apa? Upaya untuk mendorong mereka mengurus perizinan sudah dilakukan. Semua hal yang siap difasilitasi ya kan. Tapi ternyata mereka tetap saja tidak peduli. Artinya ini berkaitan sekali lagi ini urusan sense of crisis yang kurang menurut saya. Sehingga apa? Ketika mereka tidak memiliki kepekaan kepada urusan lingkungan, yang peka bagi mereka hanya urusan profit oriented, ya tentu akan menjadi persoalan. Terbukti dari sekian wilayah yang saat ini dilakukan aktivitas penambangan, tidak ada satupun yang mengurus perizinan. Dan soal apakah mereka kemudian selama ini melakukan aktivitas didukung ataupun dalam tanda kutip di-backing oleh para pihak, itu persoalan yang memang jujur saja itu bukan rahasia lagi. Itu sudah sesuatu yang diketahui oleh banyak pihak. Halayak ramai juga sudah mengetahui hal itu. Oleh karenanya kemarin kita di Komisi 3 sudah bulat, sudah sepakat
satu suara, tidak ada satupun yang menolak. Teman-teman di Komisi 3, kita sudah membuat rekomendasi resmi atas nama DPRD Sumeneb agar persoalan galian C ini diusut tuntas, ditangani secara hukum dalam konteks penegakan hukum. Karena apa? Urusan penegakan hukum itu ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Minerba itu, urusan tambang ini menjadi kewenangan dari teman-teman dari pemerintah provinsi. Berarti. Jadi kalau teman-teman di kabupaten misalnya penegak perda kita, katakanlah Satpol PP, nggak bisa menutup aktivitas tambang itu karena memang bukan wilayahnya. Malah diketahui nanti. Tidak bisa karena bukan wilayahnya. Oh gitu. Jadi itu menjadi wilayah dari para penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Maka kemarin sesuai dengan rekomendasi kita minta agar aktivitas penambangan segera dihentikan. Kita minta agar ditutup. Tujuannya bukan kita tidak peduli dengan para pekerja ya, bukan tidak peduli dengan urusan pembangunan, tapi ini persoalan serius agar mereka segera mengurus perizinan. Tanpa ada efek jera, tanpa ada penindakan, rasanya mereka seperti nothing tulus kan, seperti tidak peduli. Karena apa? Karena terbukti sudah bertahun-tahun mereka tidak mengurus perizinan. Betul. Itu persoalannya. Makanya kita mendorong segera mereka mengurus perizinan agar mereka dalam melakukan aktivitas penambangan itu secara hukum dibenarkan. Oleh karenanya nanti ketika sudah mereka berizin, ada benefit, ada keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Yang pertama, selain akan mendapatkan pendapatan asli daerah sebesar apapun itu, karena akan ada pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena ada keterkaitan, kepedulian urusan pajak, maka pemerintah daerah otomatis juga akan melakukan dalam konteks manajemen tata kelola lingkungan. Akan dipantau sejauh mana aktivitas penambangan itu. Mungkin juga akan memberikan pendampingan kepada mereka bagaimana dari sisi ekologisnya, bagaimana dari sisi sosialnya, bagaimana dari sisi keamanannya. Artinya ketika pemerintah kabupaten itu merasa satu wilayah itu sudah ada tambang yang berizin, maka kewajiban pemerintah juga hadir untuk melakukan perlindungan terhadap aktivitas penambangan itu. Artinya pemerintah Kabupaten Sumeneb sendiri dirugikan dengan adanya tambang-tambang galian ilegal Jadi itu. dengan tidak adanya mereka yang mengurus perizinan, maka diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita sedang dalam tanda kutip kata orang sini kita dipelokoto begitu. Karena akan ada kerugian lingkungan iya, kerugian pendapatan asli daerah iya, itu persoalan. Dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika ada kerugian, misalnya jalan yang rusak atau seperti apa? Nah itu dia. Sedangkan ketika berkaitan dengan jalan, masyarakat kan tidak mau tahu. Yang penting segera pemerintah melakukan perbaikan, segera pemerintah melakukan rehabilitasi begitu ya. Tapi nyatanya kita tidak tahu anggaran itu dari mana. Padahal pembangunan itu salah satu penopangnya kan pajak. Nah, oleh karena itu ini saya kira berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan tata kelola lingkungan itu. Makanya kita berharap sekali agar urusan tambang ini harus sudah ditangani secara hukum. Karena tanpa penanganan secara hukum, kalau cuma pendampingan, difasilitasi ngurus perizinan, sampai kapanpun seperti tidak akan pernah tuntas. Tapi apa sih kalau menurut Kak Yasid faktor utama yang membuat para pemilik tambang nih males banget yang mau urus izin gitu? Ya, kita sempat memang berdiskusi dengan beberapa para dalam tanda kutip pemain tambang ya. Mereka berarti tahu dong siapa aja. Tahu, kita sejujurnya tahu, dan kita sudah secara persuasif komunikasi kok dengan mereka agar mereka mengurus perizinan. Bahkan pada saat kita konsultasi ke teman-teman Dinas ISDM Jawa Timur, teman-teman itu juga tanya gimana prosedurnya, butuh biaya berapa. Akhirnya itu sudah kita sampaikan bahwa ternyata memang mengurusnya itu tidak sulit. Mereka bahkan Dinas ISDM Jawa Timur siap memberikan ruang dan waktu yang luar biasa untuk orang Sumeneb ketika mengurus izin. Hanya saja memang ini berkaitan dengan sikap dan kepedulian mereka kepada isu-isu lingkungan. Selama ini mereka seperti tidak peduli. Yang penting mereka mengeruk keuntungan, merusak alam, mereka tidak ada kepedulian untuk mengurus perizinan. Itu persoalannya. Jadi sekali lagi menurut saya kita harus bisa mendorong mereka untuk segera mengurus perizinan, karena ya memang ada biaya, bahkan ada yang bilang biayanya sangat tinggi. Tapi jangan lupa dengan adanya biaya keluar, mereka juga mengeruk keuntungan, pendapatannya jauh dibandingkan dengan biaya yang keluar. Artinya ini bukan lagi berbanding lurus ya, tapi ini sudah jauh terjadi perbedaan yang luar biasa. Biaya yang dikeluarkan sedikit, mereka dapatnya yang luar biasa. Jadi harusnya mereka juga berpikir bahwa ini untuk kepentingan dan kepentingan masyarakat Sumeneb secara umum lah. Baik Kak Yasid, kalau kita kasih kesempatan Kak Yasid untuk ngomong langsung nih kepada oknum-oknum yang diduga membackingi para pemain tambang galian C ilegal di Sumeneb, apa yang akan disampaikan? Begini, jadi kepada siapapun Anda yang saat ini masih beraktivitas
di jalur tambang ilegal, kita berharap dan kita mendesaklah Anda semua untuk segera mengurus dan melengkapi perizinan. Karena dengan mengurus dan melengkapi perizinan tentu saja selain berkaitan dengan tata kelola lingkungan, tata kelola isu-isu ekologis yang saat ini sedang berlangsung, ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Kerusakan lingkungan akan bisa dihindari, juga bagaimana pemerintah kabupaten akan memberikan perlindungan kepada Anda semua. Artinya apa? Dengan begitu Anda juga akan terbantu sebenarnya dan akan mendapat perlindungan secara hukum juga. Karena percuma nanti Anda selalu kucing-kuncingan tapi pada akhirnya ya mungkin sekarang aman, tapi besok belum tentu, besoknya lagi belum tentu. Oleh karenanya sekarang juga segera diurus perizinannya. Kita sepakat bahwa urusan aktivitas tambang ini tetap berlanjut. Pembangunan di Sumeneb membutuhkan bahan-bahan yang dari aktivitas penambangan. Tapi sekali lagi urusan perizinan harus dikedepankan. Karena tidak ada orang yang kebal hukum. Sepertinya di negeri ini sampai saat ini tidak ada yang kebal hukum. Kecuali mereka yang merasa memiliki kekebalan ya. Walaupun saya kira siapa sih yang memiliki kekebalan itu tidak ada. Kita tahu jenderal-jenderal saja dengan banyak persoalan kemudian dibawa ke jeruji besi ya kan. Apalagi mereka-mereka yang bukan jenderal. Kak Yazid, kembali ke persoalan banjir, selain galian C, mungkin ada hal lain di balik itu. Karena kan tadi ada persoalan ekologis yang memang sangat darurat sekali. Seperti mungkin alih fungsi lahan pertanian yang jadi perumahan atau ini seperti apa Komisi 3 memandangnya? Ya, begini. Jadi itu pemotretannya dilihat dari kacamata hilir ya. Kalau hulu jelas aktivitas penambangan, kerusakan lingkungan yang di atas. Kalau di hilir itu berkaitan dengan tata kelola lingkungan secara umum. Kita sudah ada Perda RT RW yang itu terbaru itu tahun 2023, saya lupa nomornya. Itu sudah ada rencana tata ruang yang sudah disusun di Kabupaten Sumeneb, di mana yang boleh dilakukan pembangunan, di mana termasuk wilayah hijau dan lain sebagainya. Dan sekarang ini memang ada banyak pergeseran, Mbak Wildan. Jadi di beberapa wilayah yang seharusnya tidak dilakukan pembangunan perumahan, ternyata ada banyak yang dilanggar. Itu juga persoalan. Karena ini menyangkut perda, seharusnya pemerintah Kabupaten Sumeneb bisa melakukan advokasi lah melalui tangan-tangan penegak perda kita, itu dalam hal ini Satpol PP. Harusnya dilakukan penertiban. Hanya saja memang ini lagi-lagi berkaitan dengan kepentingan banyak pihak ya. Para pengembang kita di Kabupaten Sumeneb kan termasuk mereka-mereka yang pintar kan. Pintar mengakali juga mungkin salah satunya kan. Akhirnya isu-isu itu selama ini lepas dari kita. Padahal itu juga isu penting. Jadi daerah-daerah serapan yang selama ini seharusnya menjadi lokasi yang dengan serapan air yang cepat karena adanya pembangunan, adanya betonisasi, adanya pavingasi di wilayah-wilayah perumahan. Akhirnya apa? Akhirnya air kemudian langsung saja lewat begitu saja menjadi air permukaan. Ketika sudah menjadi air permukaan, maka di wilayah-wilayah yang rawan banjir pasti terjadi banjir. Di luar itu memang kita ada kendala teknis seperti yang tadi saya jelaskan. Ada banyak saluran air yang memang harus dilakukan perubahan, yang memang harus dilakukan pembangunan ulang. Karena debit-debit air ini sudah luar biasa sebagai akibat kerusakan lingkungan itu. Seandainya kerusakan lingkungan itu bisa dicegah, maka debit air mungkin lancar-lancar saja. Karena debit airnya luar biasa, maka kita membutuhkan saluran juga yang besar dan luar biasa juga. Koordinasi Komisi 3 dengan Pemkab terkait yang alih fungsi lahan itu juga sudah dilakukan, Kak? Selama ini, mohon maaf, saya di Komisi 3 ini baru berjalan sekitar 6 bulan ya. 6 bulan. Sampai detik ini memang belum pernah ada rapat detail membahas mengenai masalah alih fungsi itu. Tapi secara singkat memang sempat dipaparkan oleh Kepala Disperkinhub mengenai tata kelola urusan permukiman di wilayah-wilayah perumahan. Tapi hanya menyangkut fasilitas umum. Berkaitan dengan alih fungsi lahan, memang sampai saat ini tidak ada pembicaraan yang detail, pembicaraan yang betul-betul konkret dan integral sehingga persoalan itu bisa diselesaikan juga dengan pemikiran dan kacamata yang lebih baik. Sehingga mungkin menurut saya ke depan kita cobalah akan coba diskusikan, akan coba kita koordinasikan dengan dinas terkait agar persoalan-persoalan alih fungsi lahan, persoalan-persoalan krusial di wilayah perkotaan ini juga bisa menjadi solusi atas penanganan masalah-masalah yang ada di perkotaan itu sendiri. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement. Seperti apa komitmen dari Komisi 3 DPRD Sumeneb dalam mengatasi bencana-bencana seperti banjir dan termasuk juga ketahanan lingkungan kita seperti itu? Siap, begini, jadi Komisi 3 insya Allah bahasa kita itu kita akan selalu tegak lurus, kita akan selalu hadir dan berarti untuk kepentingan masyarakat. Tanpa adanya laporan pun kita akan selalu hadir kepada masyarakat apabila ada persoalan-persoalan krusial yang menyangkut kepentingan masyarakat, terutama mengenai isu-isu lingkungan.
isu-isu lingkungan ini memang sekali lagi ini isu-isu yang tidak pernah kita pikirkan, tapi ketika ini sudah menyangkut bahaya seperti banjir yang sampai setinggi dada orang dewasa, baru kita berpikir. Oleh karenanya, insya Allah ke depan urusan apapun yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan, urusan tata perkotaan, ini akan menjadi perhatian serius di internal Komisi 3. Komisi 3 juga selalu dan siap untuk berdialog dengan siapapun, diskusi dengan siapapun, termasuk dengan para pengembang, termasuk dengan para pemain tambang galian C itu. Kita ingin ada keterbukaan, paling tidak mereka agar bisa ikut peduli lah kepada urusan lingkungan kita. Kalau tidak, kita siapa yang akan peduli dengan lingkungan kita? Jangan-jangan kita akan mewariskan persoalan yang serius kepada generasi penerus kita. Itu persoalan nanti di kemudian hari. Oke, baik. Selanjutnya kita sediakan waktu untuk closing statement kepada Kak Yazid, silahkan. Terima kasih. Alhamdulillah kita masih memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan. Oleh karenanya ke depan kita selalu mengharapkan kerjasama semua pihak, bukan hanya teman-teman dari OPD. Kita membutuhkan kerjasama dengan masyarakat juga, karena berkaitan dengan tata kelola lingkungan ini berkaitan dengan bagaimana perilaku hidup masyarakat. Perilaku hidup masyarakat di wilayah perkotaan, mohon maaf, banyak yang memperhatinkan. Kenapa? Karena mereka seharusnya bisa memberikan contoh yang baik. Ternyata berdasarkan laporan dari teman-teman DLH, masih banyak masyarakat kita yang tidak peduli dengan lingkungan. Salah satunya apa? Salah satunya membuang sampah sembarangan. Kita sempat dipaparkan video dari teman-teman DLH, mereka subuh-subuh datang ke salah satu perempatan membawa plastik dalam jumlah besar, tinggal buang saja begitu. Itu persoalan yang sekarang terjadi dan itu ada di hadapan mata kita. Oleh karenanya, selain urusan tata kelola lingkungan, urusan sikap masyarakat, kita juga sudah membicarakan soal teknis mengenai penanganan banjir. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada pengerukan dua kali di Kabupaten Sumeneb. Itu akan menjadi upaya dari pemerintah Kabupaten Sumeneb dalam penanganan banjir yang sifatnya sementara. Ke depan akan ada upaya ataupun perencanaan teknis lebih baik lagi berkaitan dengan tata kelola lingkungan, sehingga urusan teknis insya Allah akan lebih baik. Yang semula mungkin drainase sempit, kecil, mungkin ke depan akan diperbaiki oleh pemerintah kabupaten. Sekali lagi, ini semua tidak bisa berdiri sendiri, ini semua harus membutuhkan dukungan dan kerjasama dari kita semua. Kata orang Madura, kita harus cung-rocung mewujudkan itu semua. Demikian, terima kasih. Oke, baik, luar biasa sekali obrolan kita di sore ini, sangat memantik karena memang ini lagi viral di media sosial juga isu tentang banjir. Baik, Sobat PWI, itu tadi obrolan kami PWI Talk bersama dengan Kak Ahmad Yazid dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumeneb. Kak Yazid, terima kasih sudah hadir di PWI Talk. Mungkin kapan-kapan kita akan ngobrol isu yang lebih hot lagi ya. Isu dan masalah yang lain lah ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih juga untuk para penonton di channel PWI Sumeneb tentunya. Saya Wildan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.